Halo guys, di sini gue bakal ngejelasin tentang emblem tank. Mungkin banyak kalian yang masih bingung mau naikin talent yang mana sih. Kalau tank tuh mau naikin yang mana, misalkan HP atau armor atau magic resistant. Gue bakal jelasin kalian bagusan naikin yang mana, dan itu tergantung situasi juga. Oke, langsung aja. HP. Di sini kalau misalkan kita naikin HP 3 kali, itu bakal naikin HP 200. Yang menurut gue ini sangat kurang berguna ya guys. Soalnya kenapa? Soalnya di jungle kita kalau misalkan naikin yang HP, kita bisa dapat 300 kalau kita maksimal. Lihat, bisa 300. Sementara kalau di tank kita cuma bisa dapat 200, dan di fighter juga kita bisa dapat 300 HP kalau naikin HP. Kecuali kalian mau pakai emblem yang paling bawahnya itu yang ini, yang level 40, attack and defense. Jadi efeknya itu ini convert 0,40% of maksimal HP. Jadi maksimal HP kalian tuh dijadiin physical attack sama magic attack. Jadi kalau misalkan HP kalian semakin banyak, serangan physical kalian sama serangan magical kalian jadi makin sakit. Jadi ini yang paling atas ini menurut gua itu yang kalau lu mau naikin yang HP ini khusus kalau lu mau ngambil yang paling bawahnya itu attack and defense. Karena kalau enggak, menurut gue mendingan lu ngambil armor atau magic resistant. Kenapa? Soalnya armor misalkan lu naikin segini 12. Terus di gue emblem level 44 tank, di sini gue dapet armor 8 ditambah 12 jadi 20. Lu bisa lihat di sini, misalkan kita ambil contoh aja hero siapa tank yang lagi pakai banget, mungkin Johnson. Kita ambil Johnson. Kita lihat atributnya di sini. Level 1 armornya 27 ditambah armor yang tadi gue naikin itu 12 sama 8 jadi 20 kan. Berarti 47 totalnya. Level 1 lu punya armor hampir 2 kali lipat. Bayangin lu bisa punya armor hampir 2 kali lipat gara-gara lu naikin emblem ini. Kalau misalkan armor, kalau misalkan HP lu naikin tadi maksimal cuma 200. Sementara si Johnson ini misalkan HP-nya berapa tadi dia? HP-nya itu cuman 2800. Terus kalau lu naikin 200, lu cuman sekian persennya nambahnya gitu kan, gak nyampe 2 kali lipat kayak armor tadi. That's why kenapa gue bilang lo harus naikin antara armor atau magic resist. Jadi kalau HP itu kurang berguna menurut gue. Yang paling atas ini lo mendingan naikin armor atau magic resist. Nah ini tergantung kebutuhan magic resist atau armor. Gue saranin sih lo bikin ada lebih dari satu. Soalnya kan buat yang kalau misalkan musuhnya banyak magic, ya lo naikinnya magic resistant di sini full. Dan kalau misalkan armor, ya naikinnya armor full. Jadi yang HP ini khusus buat yang kalau lo ngambil talent yang paling bawahnya itu yang 3 ini ya, yang attack and defense. Oke. Sampai situ. Selanjutnya adalah yang talent kedua. Ini di sini ada armor 2,5%, ada magic resistant 2,5%, dan kalau dinaikin sampai maksimal, di sini kita bisa dapat armor 8%, dan di sini bisa dapat magic resist 8%. Dimana yang kalau kita naikin yang ketiga kita nambahnya 3%, yang pertama cuma 2,5, jadi untungan sampai naikin 3. Gua jelasin satu-satu keuntungannya. Keuntungannya itu kalau misalkan lu ambilnya emang armor awal, ya bagusnya lu pakai yang armor juga. Kenapa? Soalnya ini kan persenan ya. Jadi semakin gede armor lu yang udah dari sananya, semakin gede juga tambahan dari yang armor fortress ini. Nah jadi ini tuh gunanya tuh bukan awal-awal ya. Jadi ini kalau lu mau kira-kira lu bakal sampai late game nih, maksudnya 15 menit ke atas, dimana item lu udah banyak kan, jadinya tuh udah mungkin 3 atau 4 kalau tank kan ya, 15 menit ke atas. Nah itu nih udah berguna banget, soalnya persenan kan. Jadi semakin gede armor lu pun persenan yang ditambahin dari si fortress ini gede banget. Tapi kalau buat awal-awal ini nggak guna. Kenapa nggak guna? Soalnya ini mainnya persenan, dimana armor awal lu paling kayak tadi cuman misalkan Johnson yang tadi gue bilang cuma 47 kan, tambah item armor paling cuma berapa, dan ini pun nambahinnya kan paling dikit banget. Jadi ini tuh kalau
yang Fortress sama Purity ini gunanya tuh buat akhir-akhir kalau kira-kira kalian mau main late game gitu. Nah, kalau CD Reduction ini justru gunanya awal-awal ya, soalnya sampai akhir-akhir juga guna sebenarnya. Cuman kan kalian tahu kalau misalkan kayak tank-tank yang butuh crowd reduction seperti Akai atau Chow gitu kan, yang butuh cooldown reduction, banyak lah yang butuh cooldown reduction, hampir semua tank sebenarnya butuh. Cuman ya kalau kalian naikin cooldown reduction ini, kalian bisa dapat maksimal 8% nanti kalau misalkan kalian naikin sampai max. Nah itu cuman kalian jadi nggak dapat armornya ya. Cuman kalau kalian mau lebih main cepat atau kalian butuh cooldown reduction seperti tank-tank yang nge-crowd sih, kalau gue saranin lebih penting lu pakai CD Redux. Soalnya kan kalau tank crowd itu kan kita ngutamain skillnya ya, kayak misalkan Akai gitu, lu pakainya crowd sih kalau kata gue. Dan itu aja kalau yang kedua. Nah kalau misalkan yang terakhir, gue jelasin awal-awal satu persatu. Tenacity ini when health is below 40%, jadi ketika darah lu di bawah 40%, lu otomatis dapat armor sama magic resistance 35 poin langsung. Jadi lu nambah tebel banget gitu. Jadi kalau menurut gue ini emblem talent yang berguna buat hero-hero kayak yang benar-benar khusus ngetank banget ya. Nih gue contohin misalkan hero-hero yang khusus ngetank banget tuh, kayak gue contohin misalkan Gatot. Nah lu pakai itu Gatot. Terusnya Mino lu pakai itu, Franco juga lu pakai itu, Tigreal lu pakai itu. Lu pakai itu ya. Oke, paling itu sih kalau misalkan yang tadi emblem yang pertama itu lu pakai buat tadi itu. Nah, setelah itu kalau yang ini, yang kedua gue jelasin crowd controlling enemy go grant 5% of maximal HP. Ini ada cooldownnya 10 detik. Jadi setiap lu nge-crowd control termasuk stun ya. Stun misalkan stun Chow atau Akai atau Ruby atau banyak lah yang stun kan, Johnson. Terus Grok kalau nge-slow nggak termasuk, gue udah ngetes, ini slow nggak termasuk. Jadi kalau misalkan Grok paling lu bisa dapetnya cuman yang pas ultinya doang tuh, yang bikin mental musuh sama nge-stun. Nah itu jadi kalau buat Grok ini agak kurang guna ya. Palingan kalau yang skill kedua ini lebih guna yang benar-benar buat kece banget sih. Kayak misalkan kita coba lihat di sini, palingan lu bisa pakainya buat Gatot bisa juga sih. Gatot bisa soalnya kan lu stun paling pakai ulti tuh bisa. Terus tapi kalau menurut gue yang paling guna Akai pasti ya. Tigreal bisa pakai skill 2 juga, sebenarnya bisa juga pakai ini. Terus Lolita gampang banget yang nge-crowdnya dengan skill satunya, udah pasti kena lah, nggak mungkin, susah banget ngindarinnya, jarang yang bisa ngindarin. Pokoknya Lolita jadi cocok banget. Akai juga cocok banget. Sama Chow ya, Chow, Ruby, pokoknya nge-crowd itu rata-rata cocok. Paling itu. Di situ kalau yang terakhir, nah ini yang terakhir tuh attack and defense ya, yang bikin tank jadi sakit juga sekarang. Makanya tank juga banyak yang kuat banget kan sekarang, kayak Johnson aja kuat banget gitu kan, kayak OP, makanya sering banget di ban kan sekarang Johnson. Nah kalau attack and defense ini emang cocok buat hero-hero yang tank yang bisa buat nyerang juga, yang damage-nya gede ya, contohnya kayak Hilda ataupun Hylos ya. Hylos gila, ini berguna banget buat Hylos. Ini emblem memang buat dirancang buat Hylos ya. Soalnya kenapa? Soalnya Hylos itu emang dia kan pasifnya ini give Hylos terus 1 point of mana, give Hylos 1,5 point of health. Jadi kalau dia beli item mana, healthnya juga naik gitu. Makanya tuh Hylos kalau misalkan level 15 tuh darahnya bisa 14 ribuan gitu. Makanya itu tuh sangat berguna banget buat hero-hero kayak Hylos, itu sangat berguna banget. Dan itu emang buat diciptain buat Hylos kayaknya. Dan gua kasih tahu lagi tank-tank yang selain Hylos yang bisa pakai itu, menurut gua Hylos udah tahu sendiri ya itu. Terus Grok, Hilda, Johnson menurut gue pakai itu juga, soalnya Johnson sakit banget sekarang. Johnson sakit banget. Kalau dulu sih enggak, tapi kalau sekarang pakai itu. Johnson, Balmond, terus Hilda. Terus kalau fighter yang bisa Chow nggak terlalu sakit kalau misalkan, dan buildnya rata-rata nggak sakit sih.
Ya paling itu sih, paling itu. Jadi ya kira-kira begitu guys. Kalau misalkan emblem tank, kalian udah mungkin ada sedikit gambaran mau naikin yang mana setelah gue jelasin tadi. Oh ya sama, kalau camp purity juga sama kan naikinnya tadi misalkan 28% maksimalnya. Ini juga sama aja kayak fortress. Jadi ya buat late game ya, khusus buat late game bagusnya. Kalau awal-awal kurang berguna. Oke, itu aja guys. Makasih. See ya.